Shalom. Shalom. Bapak Ibu semua yang terkasih. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan, di mana ada pengharapan di dalam Kristus, yang itu pasti dan tidak mengecewakan. Ketika kita berharap kepada Kristus, itu pasti dan kita tidak kecewa, Bapak Ibu semua. Yang artinya apa? Berarti ketika kita tidak berharap kepada Kristus, tentunya ujungnya adalah kekecewaan dan tidak ada kepastian. Untuk itu, pagi hari ini kita belajar bersama supaya kita percaya dan berpengharapan penuh kepada Kristus. Dan di sana, di kehidupan kita, ada kepastian dan ada janji Tuhan yang selalu memenuhi kehidupan kita. Mari kita baca di Ratapan 3 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan, taruhlah harapan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dalam segala keadaan, taruhlah harapan kita kepada Tuhan, bukan yang lain, sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Banyak di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tidak bisa menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Mereka tidak bisa nerimo, kurang nerimo gitu ya kalau bahasa Jawanya. Mereka selalu ngomel, ngedumel, protes, bahkan memberontak, kecewa, tidak percaya, menyalahkan Tuhan ujung-ujungnya. Banyak sampai hari ini terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kecewa dan tidak percaya itulah yang kadang-kadang membutakan mata hati kita. Kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sudah ada rasa kecewa dan yang paling parah, tidak percaya. Suatu contoh, ketika kita tidak percaya pada pasangan kita, apapun yang dia lakukan, biarpun itu baik, kita pasti melihat bahwa itu pasti salah. Itu nggak benar. Karena apa? Kita sudah tidak ada percaya. Kita krisis kepercayaan dari pasangan kita. Biarpun mereka sudah melakukan yang baik, kita selalu ngomel. Kita nyalain terus. Tidak ada yang benar di hadapan kita. Karena mata hati kita sudah tertutup dengan rasa tidak percaya itu. Itu sama dengan kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak percaya, kurang mempercayai Tuhan kita yang sudah memberkati kita. Lah Tuhan mau berikan apapun yang baik buat kita, pasti kita tetap ngomel, kita kurang terima, Bapak Ibu. Kita masih kurang cukup, ya, karena kita berharap sesuatu, tapi kita dapatnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang terjadi sampai hari ini. Nah, itulah kadang-kadang kebaikan-kebaikan Tuhan itu tertutup oleh kita sendiri, pikiran kita sendiri. Seperti waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkati seperti apa, tapi tetap menggerutu, tetap gak terima. Itulah memang keadaan yang sampai terjadi sampai hari ini. Hal ini berlanjut, Bapak Ibu semua, pada tindakan yang ingin keluar dari permasalahan ini, apapun itu caranya, dengan menghalalkan berbagai cara. Ya. Di Amsal dikatakan, ya, di Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya maut. Jadi mereka atau kita seringkali mengira bahwa jalan yang ditempuh oleh kita itu sudah benar, Bapak Ibu semua. Sudah betul, ya. Dan pasti akan menemukan jalan keluar. Ada jalan keluar. Tetapi sekali lagi firman Tuhan tegaskan, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia berkata begitu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Seringkali kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, ya. Sekuat apapun
Dan sehebat apapun kita sebagai manusia, kemampuan dan kekuatan kita itu ada batasnya tentunya. Ada batasnya. Tapi jika kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mau menyikapi setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, yang tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Ya, seperti Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud mengungkapkan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tentunya Tuhan yang memiliki segalanya. Kedaulatannya nyata atas kita semua. Kita berdoa pagi hari ini, tentunya kita punya pengharapan. Dan itu tidak mengecewakan bagi kita semua. Ya, ibaratnya kalau saya boleh ilustrasikan, seperti kita sedang wanita yang sedang bersalin, ya, mau melahirkan, gitu, ibaratnya begitu. Dia berjuang untuk menghadapi yang namanya sakit, yang namanya kesakitan, gitu ya. Itu penuh perjuangan. Nah, sampai akhirnya apa? Tapi dia tahu bahwa akan menerima grace, akan menerima suatu kado, hadiah, yaitu baby, bayi yang lucu, yang Tuhan berikan, dipercayakan. Itu diperjuangkan dengan luar biasa, dengan tekun, dengan semangat tentunya. Dan akhirnya begitu bayi itu lahir brol gitu ya. Kadang-kadang kalau lihat istri saya yang melahirkan gitu, dia katanya gimana? Dia cuma berkata, sakitnya yang tadi itu seolah-olah hilang. Terbayar dengan baby yang lucu ini. Jadi sakit yang tadi tak rasakan itu hilang semuanya. Nah, tapi di situ perlu ada perjuangan, ada ketekunan. Karena ketekunan dengan tekun, itu iman kita tuh menjadi kuat, Bapak Ibu semua. Kita tidak mudah tergoncangkan dengan kondisi apapun. Karena kita tekun, iman kita tumbuh, kita kuat. Nah, itu makanya kita harus belajar seperti itu. Kita menghidupi kehidupan kita itu dengan kekuatan, dengan iman yang teguh, dan yang penting Bapak Ibu, ada rasa percaya, itu yang penting. Ketika kita percaya, itu ada kuasa yang tidak bisa kita pikirkan tentunya begitu. Kita punya keterbatasan pikiran, tapi Allah selalu menyediakan hal-hal yang membuat kita takjub tentunya. Kita berdoa atas bangsa ini, Indonesia. Setiap pagi kita berdoa mendoakan negeri ini, Indonesia, untuk pulih dari kondisi COVID-19 pandemi ini. Terus ada orang-orang yang sakit, Tuhan nyatakan disembuhkan dengan mujizatnya. Banyak kemajuan-kemajuan yang kita doakan pagi ini sudah ada di depan mata kita. Step by step, langkah-langkah perbaikan negeri ini, Tuhan sudah nyatakan ditemukannya vaksin, ya, pemerintah sudah ada vaksin yang gratis. Itu adalah hasil anak-anak Tuhan yang berdoa. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Itu. Jadi makanya Bapak Ibu, jangan pernah menganggap bahwa doa kita itu tidak didengar. Doa yang kita panjatkan kepadanya itu kita pasti terima, kita pasti nikmati, tapi sesuai dengan ketepatan dan ketetapannya bagi kita semua. Jadi mari kita bangun pengharapan kita kepada Kristus, karena di sana ada sesuatu yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Karena setiap kita berharap kepada Dia, perjalanan hidup kita itu kan selalu kuat. Tidak pernah kita gampang dirubuhkan oleh kondisi apapun. Karena Tuhan itu ingin menjadikan kita kuat seperti Raja Wali yang kuat, bahkan menari-nari di atas badai. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang semestinya kita tidak tergoncangkan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri, Bapak Ibu semua. Dia sangat peduli dan sangat sanggup memberikan pengharapan yang pasti buat kita semua dan tidak pernah mengecewakan. Mari Bapak Ibu semua, pagi hari ini kita bersatu hati, kita berdoa, membawa pengharapan kita kepada Dia, dan kita siap untuk menerima sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Jangan pernah kendor. Makanya saya juga mengajak teman-teman semua, ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa. Di dalam doa ada kuasa. Tidak cuma doa pagi. Setiap hari, setiap langkah hidup kita, bawalah senantiasa diawali dengan doa. Karena kuasa doa itu dahsyat. Kuasa doa itu bisa menembus
segala rintangan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita berjuang bersama-sama dengan Yesus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kita harus kuat, kita harus tetap teguh, dan kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Mari Bapak Ibu, kita berdoa pagi hari ini. Kita berdoa untuk bangsa, negara kita, gerejanya, dan kita seluruh umat Tuhan diberkati luar biasa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih.